TV Lampung, kembali lagi dalam dialog ekonomi Corner, masih dengan Bapak Ruslam Abdul Ghafur selaku Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi Bisnis dan juga Dewan Pembina Heavy Trend Lampung. Pak masih melanjutkan dengan perbincangan kita terkait ekonomi digital di pondok pesantren. Ya, saat ini ya sudah ada kerjasama dengan pihak lain untuk membangun bisnis ekonomi digital di pesantren. Nah, seperti apa Pak perkembangannya Pak? Di samping pesantren harus kita dampingi ya. Setelah kita latih, sampai terakhir itu kita latih marketplace gitu. Ya, kita bekerja sama dengan teman-teman yang ada di perguruan tinggi, Polinela itu, dan dari FEBI UIN Lampung kita latih tentang pencatatan keuangan akuntansi untuk koperasi. Nah, sehingga secara pembukuan rapi, karena di saat kita mau keluar itu mesti pencatatan itu harus jelas rapi gitu. Dan kita sudah melatih itu secara digital, kita sudah latih di digital marketingnya, kita sudah juga mendampingi untuk bagaimana bisa masuk ke marketplace, sehingga secara umum pondok-pondok pesantren yang kita bina dan di bawah himpunan bisnis pesantren itu ilmu pengetahuan itu kita ricat terus gitu. Jika ada pelatihan-pelatihan secara nasional juga kita ikutkan, karena jejaring kita itu sudah nasional gitu ya, sudah nasional. Dan memang Heavy Trend itu bergeraknya dari pusat sampai daerah bersama-sama. Karena kita tahu pesantren di Indonesia ini banyak sekali dan semua punya kekuatan yang kalau disatu padukan ini memiliki kekuatan bisnis. Sangat besar ya. Besar. Apalagi ini kita lagi gencar-gencarnya mengembangkan ekonomi syariah. Ekonomi syariah, iya, dukung. Iya. Kemudian untuk pesantren yang di Lampung ini Pak, kalau Heavy Trend tadi ada 12 pesantren yang berada di bawahnya ya dalam pembinaannya. Nah, sudah berapa banyak sih pesantren yang di Lampung yang menerapkan digitalisasi di dalam pengembangan ekonomi di pesantren itu sendiri Pak? Bisa digambarkan nih Bapak? Kalau untuk anggota Heavy Trend sudah 55 pesantren lebih. Ini yang 12 itu yang di bawah koperasi sekunder. Oh, langsung. Iya, jadi kita punya koperasi sekunder, himpunan bisnis pesantren Heavy Trend tadi itu anggotanya sudah 55 pesantren lebih di Lampung. Dan di dalam itu kita punya koperasi sekunder gitu. Nah, koperasi sekunder itu ada koperasi primer. Koperasi primer yang ada di 12 pesantren. Nah, yang kita terapkan di setiap koperasi primer itu mulai dari pencatatan sampai penjualan, dan bahkan produk-produk kita itu sudah masuk ke supermarket besar di Provinsi Lampung dan bahkan di Jakarta dan Jawa Barat. Jadi kita mensubsidi juga kekurangan yang ada di sana, pondok-pondok yang ada di sana untuk produk kita, termasuk diantaranya yang di Chandra misalkan, dan di tempat lain kalau di Lampung itu labu madu. Itu Gus Amin dan teman-teman memproduk itu. Nah, ada lagi melon intanon juga masuk dibawa ke Jawa Barat dan Jakarta untuk memasuk pasar Jawa Barat dan Jakarta. Sedangkan untuk pesantren-pesantren lain yang sayuran, ikan, dan lain sebagainya, kita memasok rantai bisnis yang ada di sekitar pondok pesantren tersebut. Oh, jadi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar juga kita libatkan, kita latih, dan kadang-kadang belum keluar sudah habis duluan itu hasil panen. Jadi sudah di ini dulu ya? Iya. Sudah dipesan ya? Sudah dipesan. Jadi kalau ada, kita punya greenhouse, insya Allah tahun ini 9 greenhouse jalan di pondok pesantren, yang sudah ada itu 5 greenhouse. Itu akan menghasilkan, dan rata-rata kemarin yang sudah jalan itu kalau kunjungan wali santri itu melon, labu madu, sayur itu tidak sempat keluar lagi tuh. Karena di sana insya Allah yang ada keberkahan itu tadi yang insya Allah akan manfaat gitu. Jadi di bawah Heavy Trend ini sudah ada 12 ditambah 55 pesantren. 55 ya, 55 pesantren yang
55 itu 12-nya sudah punya koperasi ini sudah tadi. punya koperasi ya, dan itu sudah digitalisasi Sudah, ya. rata-rata Dan sudah. diharapkan pesantren-pesantren yang lain yang di luar ini itu juga sudah tersentuh dengan digitalisasi ya. Betul. Mungkin apa upaya mendorong agar pesantren secara umum mungkin yang di luar ini supaya bisa ikut digitalisasi, Pak? Ya baik, kita pesantren itu iklimnya kita punya jejaring yang sangat luar. Misalkan jejaring kekiaian, kita punya juga jejaring gus-gus putranya kiai. Itu setiap kabupaten kota punya biasanya. Jejaring untuk bunyainya juga punya himpunan yang sama, himpunan bunyai-bunyai juga punya grup. Dan begitu juga bahkan sampai muhibin-muhibin pesantren yang cinta dengan pesantren pun kita punya jejaring itu. Melalui jejaring itu, baik di media sosial seperti Facebook, Twitter, bahkan Instagram, grup WA, kita selalu mengajak, ayo teman-teman gus-gus, para yai semuanya, ayo kita punya program nih, kita dibina oleh Bank Indonesia, oleh FEBI UIN Lampung, oleh Inkubasi Bisnis Polinela, dan di dalamnya juga banyak kementerian yang hadir untuk membantu mensupport, bahkan Pemprov dengan kementerian UMKM-nya ya, UMKM, dinas UMKM-nya juga intens kita ajak untuk turun melatih, memberikan wawasan tentang koperasi dan UMKM. Sehingga dan demikian insya Allah jejaring itu yang sudah ada kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mengajak pesantren-pesantren. Kan di Lampung ini lebih dari 1.000 pesantren. Lebih dari 1.000 ya. Nah, dan diharapkan itu semua sudah terlibat juga dalam digitalisasi ya. Nah, mungkin Pak terakhir ini, bagaimana dengan kondisi keterjangkauan dari internet? Ini karena digital itu kita tidak bisa pisahkan dengan ketersediaan internet. Dan di Lampung masih ada celah juga yang tidak tersambung dengan internet. Nah, bagaimana Pak solusinya nih terhadap ini? Kemarin kita koperasi sekunder kita dan Habitren sudah menjalin kerjasama dengan luas ya. Salah satunya dengan Pertamina, dengan BSI, dengan kemarin terakhir pelatihan dengan Pusri, dengan kalau dinas koperasi sudah. Dan memang salah satu kendala di pesantren yang di daerah itu sinyal itu kadang masuk kadang tidak masuk kan begitu, sehingga jejaring internetnya kadang putus kadang nyambung ya, terutama yang di daerah-daerah pelosok kayak seperti ya Lampung Barat, Kedalaman dan lain sebagainya. Nah untuk itu koperasi sekunder itu menjadi penting gitu. Jadi semua kita berhimpun di satu wadah dan koperasi sekunder itu punya manajer yang akan memasarkan, yang akan kemudian mengalokasikan apa kebutuhan antar pesantren dan saling mensupport antar pesantren. Itulah pentingnya jejaring. Jadi bisa mengisi antara satu dan yang lain pesantren dengan tanpa merugikan gitu. Insya Allah nggak saling merugikan, tapi saling menguntungkan. Kita maju-maju bersama agar pesantren bisa mandiri secara ekonomi. Ketuanya sekarang Gus Hasan Reza, nah, di Istiqomah Al Amin Cinta Mulia Lampung Selatan. Dan sekretarisnya ada Gus Amin, itu ada di Pesawaran. Jadi jauh memang, tetapi dengan komunikasi yang komunikasi tetap tersambung ya tersambung dengan teknologi yang ada ya. Ada. Dan teknologi tidak menjadikan hambatan, walaupun tidak tersambung internet, tapi ada jejaring yang bisa dimanfaatkan untuk tetap hidup dan mengembangkan ekonomi digital. Baiklah, kemandirian pesantren menjadi semangat untuk mendorong ekonomi digital. Pesantren sudah mandiri sejak awal, tapi dengan dukungan digital ekonomi digital itu semakin melentingkan pondok pesantren lebih mandiri lagi. Baik, Pak Ruslan Abdul Ghani, terima kasih sudah bergabung di Dialog Ekonomi Karno Metro TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, Metro TV Lampung akan terus menayangkan dialog ekonomi corner dengan tema-tema yang menarik. Saya Sri Agustina mohon undur diri. Jangan lupa untuk tetap menerapkan 5M
dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Salam, selamat siang.